Orang aritan wae bapak-bapak, ibu-ibu selalu mati. Nasallallahu ridwan wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Fa ya ayyuhal ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, para sesepuh, para guru yang saya muliakan. Alhamdulillah Allah berkenan mempertemukan kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga kebahagiaan ini menyertai hari-hari di mana kita berjalan, hari-hari di mana kita hidup, dan semoga paling penting kita diberikan ketetapan iman dan Islam sampai akhir hayat nanti, kita digolongkan hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu kita diberikan umur yang barokah, diberikan rezeki yang berkah, diberikan keluarga yang berkah, kesehatan yang berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Berkah itu artinya bertambah kebaikan. Tambah umur, bertambah kebaikan. Tambah rezeki, bertambah kebaikan. Dalam rumah tangga, bertambah kebaikan. Di masyarakat, bertambah kebaikan. Itulah berkah. Mudah-mudahan. Dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat maupun salam terlimpah tercurah kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Saya ingin mengisahkan kisah yang populer, yaitu berkaitan dengan salah satu petikan perjalanan kehidupan daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, jamaah rahimakumullah, adalah salah seorang Rasulullah, salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mukjizat, di antaranya adalah menghidupkan orang yang telah mati. Beliau juga diberikan mukjizat untuk menyembuhkan orang yang sakit. Beliau adalah salah seorang rasul
urutan yang ke-24 yang harus kita ketahui. Yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Banyak hal-hal yang menarik daripada kisah-kisah berkaitan dengan perjalanan Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya, jamaah rahimakumullah, sekali waktu Nabi Isa alaihissalam didatangi oleh salah seorang kaum Bani Israel yang sengaja datang menemui kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Rasulullah, kata orang Bani Israel tadi, ya Rasulullah, saya ingin bersama-sama denganmu. Apakah kiranya engkau mengizinkan? Maka Nabiullah Isa alaihissalam menjawab, ya silahkan kalau Anda mau bersama-sama dengan saya. Dalam satu kesempatan, orang tersebut menyertai perjalanan dari Nabi Isa alaihissalam. Maka setelah sekian jauh dalam perjalanan, mereka berhenti di suatu tempat untuk sekedar membuka bekal yang mereka bawa. Bekal yang mereka bawa adalah 3 potong roti. Iya, sabara potong roti? Iya loh. 3 potong roti. Maka roti pertama dimakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Potongan kedua dimakan oleh sahabatnya tadi. Setelah memakan 1 potong roti, Nabi Isa pergi ke air. Saat mana pulang dari air, ternyata roti yang satunya lagi sudah hilang. Ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, kemana 1 potong lagi roti yang tadi tersisa? Dijawab oleh sahabatnya, saya tidak tahu. Tidak panjang lebar, Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, mereka berdua menemukan 1 ekor rusa dengan 2 ekor anaknya. 1 ekor induk rusa dengan 2 ekor anaknya. Maka dia panggillah salah satu anak rusa tersebut, lantas disembelih oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah disembelih, maka Nabi Isa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali rusa yang telah disembelih tadi. Dengan izin Allah, rusa yang telah disembelih hidup lagi. Kata Nabi Isa alaihissalam, demi zat yang menghidupkan kembali rusa yang telah mati, siapakah yang telah memakan roti yang 1 potong itu? Dijawab oleh sahabatnya, saya tidak tahu. Jalan lagi, sampailah di sebuah sungai yang mereka itu harus menyeberang sungai. Maka sahabatnya itu dibawa oleh Nabi Isa melintas sungai, menapaki air tersebut hingga di seberang sana. Kata Nabi Isa alaihissalam, demi zat yang telah menyeberangkan kita berdua, yaitu Allah, dengan kuasanya, siapakah yang telah memakan roti yang 1 potong tadi? Dijawab, saya tidak tahu, kata sahabat. Sampailah di sebuah tempat, Nabi Isa alaihissalam memainkan kerikil dan tanah liat. Ya Allah, dengan izin-Mu, jadikanlah tanah liat dan kerikil ini emas. Maka serta-merta emas pun melimpah. Dengan izin Allah, jadi emas yang cukup banyak. Melihat emas demikian, betapa kagetnya sahabatnya tadi. Lantas kata Nabi Isa, emas yang demikian banyak ini kita bagi 3 aja. 1 bagian untuk saya, 1 bagian untukmu, dan 1 bagian lagi untuk yang memakan roti yang sepotong tadi. Oh, kalau gitu saya yang memakan roti tadi. Begitu. Saya yang makan roti tadi. Kecewa Nabi Isa alaihissalam dengan sahabatnya tadi.
kita di mati ngaku saha nu motong makan roti sepotong lagi terang lagi. Tanya kedua, setelah menghidupkan rusa yang telah disembelih, siapa yang motong roti, makan roti? Gak tahu. Tanya ketiga, setelah menyeberang sungai, ditanya lagi siapa yang makan roti sepotong lagi? Gak tahu. Tapi begitu melihat emas yang cukup banyak, sebagian untuk Nabi Isa, sebagian untuk dia sahabatnya, dibagi tiga kan, sepertiga bagian untuk yang memakan roti yang sepotong lagi. Oh kalau gitu saya yang makan roti itu, baru ngaku. Pendek cerita, Nabi Isa alaihissalam meninggalkan, silakanlah buat kamu semua itu emas, saya gak butuh, kata Nabi Isa. Nabi Isa pergi meninggalkan dia yang sibuk dengan emasnya yang banyak. Saat mana dia sibuk dengan emasnya yang banyak, tiba-tiba datang dua orang perampok mendatang kepada si pemilik emas tadi. Perampok tadi mau membunuh dia yang punya emas itu. Kata si yang pemilik emas itu, kamu jangan bunuh saya, lebih baik kita bagi tiga. Sebagian untuk saya, sebagian untukmu, sebagian untukmu. Sepakat dibagi tiga. Nah setelah begitu mereka ngobrol bertiga, lapar kita. Ya udah, salah seorang pergi sana ke kampung untuk membeli makanan. Diutuslah salah seorang pergi ke kampung untuk membeli makanan. Dalam saat perjalanan menuju kampung untuk membeli makanan, salah seorang itu berkata, yang belanja tadi, lebih baik saya beli ke makanan, lantas saya kasih racun itu makanan. Setelah mereka makan ini makanan, mereka mati berdua. Jadi emas itu milik saya sendiri gitu. Maka setelah membeli makanan, si makanan itu dikasih racun oleh salah seorang di antara bertiga. Dibawalah makanan itu, kasihkan kepada mereka. Sementara dia pergi beli makanan, yang dua orang itu ngobrol. Gimana kalau dia datang langsung kita bunuh? Jadi kita bagi dua ini. Oh sepakat. Begitu dia datang langsung dibunuh sama penjahat yang dua orang tadi. Nah dibunuh, mati. Tinggallah mereka berdua. Lantas makan makanan yang tadi dia beli. Begitu makan, mati dua-duanya. Jadi tiga-tiganya mati. Gitu. Nabi Isa pulang kembali setelah melanjutkan perjalanan, pulang kembali. Dan apa yang terjadi saat mana menyaksikan, ternyata emas itu masih bertumpuk di situ, dan di situ tergeletak 3 orang mayat. 1 dibunuh, 2 orang mati karena keracunan. Jamaah rahimakumullah, itulah sifat yang mungkin ada pada setiap orang. Sifat itu adalah sifat yang tercela. Dalam bahasa kita sehari-hari ada yang menyebut itu adalah tamak, ada yang menyebut itu adalah serakah, atau serakah dan tamak. Maka bapak-bapak biasa searching makna daripada tamak dan serakah secara etimologis maupun secara terminologi. Intinya bahwa orang tamak, orang serakah itu tidak merasa cukup dengan apa yang ada dan ingin senantiasa melebihi batas daripada kecukupan yang ada. Itu namanya tamak. Jadi kalau misalkan makan 1 piring, yang tamak itu persediaannya bukan 1 piring, tapi beberapa piring gitu. Karena merasa perutnya itu akan cukup untuk memakan itu. Tapi setelah mana dimakan, nah ini bahaya sekali. Itu tamak dan serakah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, 2 hal yang akan mencelakakan umat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dua perkara yang akan menyelamatkan umat. Satu adalah serakah. Yang kedua adalah angan-angan. Itu yang akan mencelakakan manusia siapapun, dan tidak ada yang bisa memisahkan orang yang serakah dengan hartanya kecuali perut bumi, artinya kematian tadi. Sebagaimana contoh kisah tadi Nabi Isa alaihissalam dengan sahabatnya, yang memisahkan keserakahan dengan seorang hamba, seorang anak Adam, hanyalah perut bumi, artinya kematian. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan masalah harta ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jam'a, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Itu adalah hal yang senantiasa menyertai hari-hari perjalanan kehidupan umat manusia. Kalau sifat serakah dan sifat tamak jadi sifat diri, berlebih-lebihan cinta kepada harta. Tuhibbunal mala hubban jam'a, dan cintanya kepada harta itu dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Dalam bahasa umum disebut dengan hubbu dunya. Apa itu hubbu dunya? Cinta harta. Cinta harta. Seorang tukang kerja dari pagi hingga petang mengejar duit 150.000 harga satu hari dia kerja. Dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan puasa. Itu namanya hubbu dunya. Tapi seseorang yang berwirausaha, seseorang yang bekerja, penghasilan cukup melebihi daripada apa yang menjadi kebutuhan, tapi tidak lupa kepada Allah, syariat diterapkan. Apakah dia itu jual beli, syariat dipakai. Kalau dia bekerja, syariat juga dipakai. Dapat rezeki yang halal melimpah, itu bukan hubbu dunya. Yang hubbu dunya itu cintanya kepada harta, melupakan tanggung jawab dirinya dengan Allah, melanggar syariat dan ketentuan maupun hukum yang berlaku. Itu namanya hubbu dunya. Seorang tukang sol sepatu, sol patu, kuling, capek meureun. Lalu musar bari nyarane handapkeun tangkal sukun, tuh di ditu aya tangkal sukun. Nyarane gitu. Kang tadi ya. Iya aya senal tiasa teu pangapeutkeun, mangga tiasa. Sok tah caina. Sok tah rokona. Akang nuju naon tadi di ditu? Nuju istirahat, Bapak can. Tos salat teu acan. Hubbu dunya. Hubbu dunya. Orang yang berbisnis omsetnya miliaran, dia taat patuh kepada hukum, tidak ada norma yang dilanggar, tidak ada hukum yang ditabrak, berpegang teguh kepada syariat dan aturan yang berlaku. Hartanya berlimpah, dia tidak hubbu dunya. Karena dunia tidak menyilaukan dirinya, karena dunia tidak menyesatkan dirinya. Justru dunia menjadi energi berbuat sesuatu lebih dekat kepada Allah. Dengan dunia dia bisa bantu orang, dengan dunia dia bantu sesama, dengan dunia dia bantu saudara, dengan dunia kita bangun sekolah, dengan dunia kita bangun masjid, dengan dunia kita bangun jalan, jembatan.
Itu bukan hubbu dunya. Ieu mah entos mah susah di dunia, teu kabagean di akhirat. Di dunia teu kabagean, di akhirat cilaka. Eta namina hubbu dunya. Tuh. Serakah oge eta. Jadi orang yang serakah itu bukan berarti orang kaya, miskin pun bisa serakah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan cintanya kepada harta itu sangat berlebih-lebihan. Surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 20. Adapun pada surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Hubbu dunya. Tidak ada yang bisa memisahkan orang yang hubbu dunya dengan hartanya kecuali kematian, sebagaimana kisah yang tadi. Orang yang hubbu dunya ini, kata Rasulullah SAW, dari Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, ma dibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal malik. Tuh. Ma dibani, tidaklah 2 ekor serigala ja'i'ani, yang dua-duanya itu lapar. Ursila, dilepaskan itu 2 ekor serigala fi ghanamim bil afsadalah, fi ghanamin, pada kumpulan kambing-kambing. Biafsadalah min khirsil mar'i alal mali, dibandingkan dengan orang terhadap hartanya. Maksudnya dari kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidaklah lebih bahaya daripada 2 ekor serigala yang sangat lapar dilepaskan kepada kumpulan kambing-kambing daripada orang sikap lepas tanggung jawab kepada apa yang jadi amanahnya juga menjadi biasa. Entah apa itu jadi peran, apakah dia sebagai pegawai, ataukah dia penjual jasa, apakah dia sebagai pemimpin rakyat, atau siapapun juga kalau sudah dilanda sifat rakus dan tamak, itu tadi sangat berbahaya. Apa yang dilanggar? Hukum dilanggar, syariat dilanggar, keadilan dikerdilkan. Kenapa? Karena tamak tadi. Hukum dimanipulasi supaya bisa masuk, gimana gawang ini dilebarin, supaya orang lain tidak masuk, gimana gawang ini disempitin. Hukum dipermainkan oleh orang yang tamak dan rakus dalam segala macam. Itu perilaku orang yang tamak dan orang yang rakus, sangat berbahaya sekali. Yang dikorbankan siapa? Yang dikorbankan adalah sesama. Boleh nggak kita kaya? Sangat boleh kita kaya. Sangat dianjurkan kita kaya. Di dalam sebuah keterangan sesuatu yang wajib dilakukan, maka segala sesuatu yang mendorong kewajiban itu adalah juga wajib. Haji wajib, maka untuk dapat harta yang cukup untuk haji adalah wajib juga.
Zakat wajib, maka memperoleh harta yang cukup untuk bisa membayar zakat segede-gedenya juga adalah wajib. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah olehmu kebahagiaan kenikmatan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kau sia-siakan, kau abaikan apa yang menjadi kelezatan dunia. Silahkan nikmati. Wa ahsin kama ahsanta alaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat kepada kami. Wala tufsidu fil ard, tapi jangan merusak kerusakan yang membuat kerusakan di muka bumi. Apa yang membuat kerusakan di muka bumi? Peradilan yang diacak-acak, hukum yang dilecehkan, aturan norma syariat yang dihancurkan. Oleh siapa? Oleh orang yang mencari harta karena tamak tadi. Boleh kaya, tapi tidak boleh merusak hukum, merusak aturan, merusak tata norma etika, itu dilanggar. Kenapa? Ya karena tamak tadi. Dan tidak ada yang bisa memberhentikan tamak kecuali hanya kematian. Tapi yang jelas orang yang tamak tersebut, jamaah rahimakumullah, itu luar biasa orang yang tamak dan rakus itu. Dua perkara yang kata Rasulullah SAW yang akan menjadikan seseorang itu mudah lagi walaupun sudah tua renta. Kita kan sudah tua renta. Tadi abi ningali anu sarolat teh anu bongkol gitu. Anu rukuna pandangan heula kan tartibna mah ruku teh sujud teh sampean heulanya enam tur heula da teu nyeri tos teu ieu paling teu sanggupnya pakeun dimacikeun ku Allah oge gitu. Naon heula kieu gitu nya dalam ieu heula nya pernapura nya nyeri paksa salat teh renta ringkih kita hidup. Berdiri pun sudah tidak mampu tegak lagi, jalan pun sudah terseret-seret, tapi dua hal yang bisa kembali mudah lagi. Apa dua hal yang bisa kembali mudah lagi? Qalbu syaikhi sabun, hati orang yang telah ringkih renta sabun, mudah lagi ala hubbis nataini, untuk mencintai dua perkara. Ngorak deui Pak Joni, ngorak deui naon tulul hayati, ngarasa bakal panjang umur. Tulul hayat, merasa panjang umur. Angan-angan maksudnya, angan-angan. Wa hubbul mala, cinta harta, yaitu tamak tadi. Jadi ketamakanlah yang menjadikan seseorang itu akan merasa kembali muda walaupun sudah tua renta. Angan-angan dan cita-cita merasa bakal panjang umur walaupun dia sudah tua renta. Dua kata Rasul, yang seseorang itu yang sudah renta akan merasa kembali muda lagi untuk dua perkara. Satu, tulul hayati. Dua, hubbul dunya, yaitu cinta harta. Sok itu jujur orang lejepan ka diri urang nyalira upami tos urusan dengan masalah dunia panjang anjing gitu. Gitu tanya. Melebihi jangkauan daripada sebatas kebutuhan. Apa itu tempat tinggal, apakah itu untuk makan, macam-macam. Panjang cita-cita kalau sudah urusan dengan harta. Padahal tinggal sakit deui. Tinggal sakit deui. Sagilak deui. Dikitukeun ieu bujur urang. Aku lupa sebab etan.
Ngosi panjang cita-cita dina diri urang teh. Teh Bapak bahaya. Karena hukum dunia bisa melanggar hukum, bisa melanggar syariat, bisa melakukan kedoliman. Ujung-ujungnya apa? Kesombongan. Sekedar untuk mendapatkan apresiasi. Sehingga gimana menunjukkan kepada orang bahwa saya itu kaya, bahwa itu saya berada. Yaitu tadi bahasa zaman ayeuna bahwa rakyat sebutannya naon flexing ya. Flexing, hedon. Gitu. Hedon. Sangat berbahaya sekali. Kenapa harus ada korupsi di kantor, dalam tugas dan jabatan? Yaitu tadi hubung dunia. Kenapa harus dusta dan bohong saat mana kita transaksi jual beli? Itu adalah hubung dunia. Kenapa harus bertengkar kakak beradik urusan rezeki, urusan waris? Hubung dunia. Banyak hal. Kalau sudah ke situ, ya Allah, susah mempertemukan dua saudara. Kesabaran sepele urusan. Harta waris, hubung. Banyak hal bisa terjadi karena hubung dunia. Apa yang dilabrak itu tadi? Kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kenapa terjadi seperti itu? Ya, orang hubung dunia itu luar biasa, Pak. Gesik di bahu, batu dicetrok, leuweung dilalang tuh, aspal diuyup dah. Saha nu sok nguyupan aspal teh hubung dunya, saha nu sok nyetrokan batu teh hubung dunya. Lumpat ka leuweung, gundul tu leuweung, lumpat ka solokan, saat tu solokan. Lumpat ka pantai, dikeruk tu pantai, kamanakeun pasirna teuing. Duka hubbu dunia, melanggar syariat, melanggar syariat, tatanan. Kalau ada aturan yang betul berbenturan dengan kepentingannya, kebetulan punya kuasa, dirubah dulu aturannya, baru masuk ke situ hubbu dunia. Jabatan juga dunia. Orang bisa segala macam melakukan cara untuk bisa menggapai jabatan itu, luar biasa. Menghalalkan segala macam cara. Nyawa orang pun dikorbankan. Jamaah rahimakumullah. Zaman Rasulullah menyampaikan dulu pada umat sebelum kamu, kata Rasulullah SAW, ada dua orang transaksi jual beli. Satunya membeli tanah sebidang tanah milik kawannya, udah dibeli. Pas digarap itu tanah yang telah dibeli, ternyata dalam tanah itu ditemukan sebuah guci. Begitu dibuka ternyata guci itu berisi emas, perhiasan yang sangat banyak sekali dalam guci. Gemeter tuh si pembeli tanah itu. Karena segera dia temuin si penjual tanah itu. Kang, yang saya beli kan cuma tanahnya. Saya menemukan ini dalam tanah yang saya beli. Saya kembalikan nih punya abang. Betul. Apa kata si pemilik tanah? Saya jual itu dengan segala apa yang ada di situ milik kamu lah. Ayatnya jawaban aja gitu. Kata si pembeli merasa yang dia beli itu hanya tanahnya. Tidak termasuk apa yang ditemukan di situ. Kata si penjual, yang saya jual itu semua apa yang ada di situ adalah milik pembelinya. Bertengkarlah dua orang itu. Bertengkarnya apa? Masing-masing tidak mau ngakuin. Datanglah kepada seorang pengadil, seorang ulama, menanyakan bagaimana advis perkara masalah ini. Maka dikatanya, bingung juga ulama tadi.
Solusinya, kamu punya anak nggak? Punya. Kamu punya anak nggak? Punya. Anakmu apa? Laki-laki. Anakmu apa? Perempuan. Ya udah kawinkan aja. Harta yang kalian temukan itu kasihin aja kepada mereka berdua. Itu luar biasa Bapak. Sifat tamak dan rakus itu dilabrak dengan ketulusan dan keikhlasan. Keberkahan di dalam rumah tangga mereka, silaturahmi terjaga, terpelihara. Melalui pernikahan dua hamba-hamba Allah, anak-anak daripada pemilik dan penjual daripada tanah tadi, pembeli dan penjual tanah tadi. Luar biasa. Cik ayeuna biasa teh kitu. Kadang-kadang aya potensi teh sok disumputkeun kanu rek ngajual tanah. Padahal urang teh geus boga cita-cita dina eta tanah teh bakal aya potensi ekonomi. Wah, gancang dibeli eta tanah. Teu dibejakan. Aya tuh ceu ieu tanah teh strategi secara ekonomi sok abdi bade ninggalin ayeuna aya teu. Tapi sifat tamak dan rakus menyembunyikan semua potensi yang ada. Maka banyak orang yang datang kepada siapa? Kepada mereka orang Bapeda. Kan tahu apa namanya itu yang disebut dengan perencanaan. Maka orang punya duit gede itu dia datang bisa ke situ. Ini akan ada jalur, ini akan jalur, ini jalur. Wah, beli. Lah kok tahu? Kawan saya Pak begitu. Kawan saya begitu Pak. Kebetulan beliau itu dekat dengan orang perencanaan wilayah Provinsi Jawa Barat. Beli tanah. Waduh, luar biasa. 5 tahun kemudian ternyata benar. Ada lagi sebuah kisah yang cukup menarik. Seorang pemuda yang namanya Sabit. Sabit itu adalah seorang pemuda. Dia berjalan di pinggir jalan Kufah. Tiba-tiba dia temukan sebiji apel yang tergeletak ada di pinggir jalan itu. Dia pungut, dia makan. Habis paruh bingung dia. Lah kok saya makan apel punya orang? Baru dia tengok ke atas. Oh itu pohon apel di atas. Yang kebetulan rindang ke jalan. Mungkin jatuh dia makan. Dia temui orang yang ada di kebun itu. Bapak izin. Apa dek? Saya minta halal apa yang telah saya makan. Tadi yang tergeletak di jalan saya pungut makan. Minta halal udah tinggal separuh lagi. Ini separuh lagi. Enak aja kamu minta kepada saya. Emang kenapa? Bukan milik saya ini kebun. Bapak siapa? Saya pekerja di sini. Siapa pembelinya? Tuh saya 8 mil. Jalan Pak 8 mil. Nemuin kepada pemilik rumah. Sampai kepada pemilik rumah itu. Bapak tahu nggak saya mau datang ke sini? Nggak tahu. Apa urusanmu? Saya tadi di jalan menemukan sebiji apel. Langsung saya makan. Habis separuh ini separuh lagi. Saya minta halal separuh yang telah saya makan. Enak aja minta halal. Boleh saya halalkan, tapi kamu harus kerja dulu di saya selama 1 tahun. Gusti, separuh apel nebus halal kerja 1 tahun. Mau nggak? Kalau 1 tahun kamu mau, saya halalkan nanti. Ya, demi halal mau dia kerja 1 tahun di situ. Kerja 1 tahun di situ. Habis 1 tahun datang lagi, Tuhan, sudah 1 tahun saya kerja. Saya nagih halal apa yang telah saya makan. Ada syarat kedua, Dek. Apa syarat kedua? Tuh ya Allah, berat. Kamu harus nikahin anak saya. Nah, saya. Tapi supaya saya tidak dikatakan dusta, anak saya itu bisu, lumpuh, bisu, tuli, buta. Ya Allah, saat ayam itu ya. Lumpuh, bisu, tuli, buta. Mau nggak? Nanti saya halalkan. Ya mau Pak. Kalau mau nanti Abah Isa datang ke sini. Saya nikah.
Pada Isya datang ditikakan, tuh istrimu ada di kamar. Setelah selesai akad nikah, istrimu ada di kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersenyum merekah, berdiri menyambut seorang wanita yang sangat cantik sekali. Allahu Akbar, mundur ke belakang. Sieun. Lah kenapa? Itu istrimu, kata bapaknya di luar. Maju lagi dia. Apa kata bapakku? Katanya Anda istriku lumpuh, tapi kau bisa berdiri menyambut saya. Memang demi Allah bapakku tidak dusta. Aku lumpuh melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat. Apalagi kata bapakku, kau bisu dan tuli. Demi Allah bapakku tidak salah, tidak dusta. Aku bisu dan tuli daripada mendengar dan berbicara maksiat. Apalagi katanya istriku itu buta. Demi Allah bapakku tidak salah, tidak dusta. Aku ini buta mata terhadap perilaku pandangan maksiat. Itu Sabit, pemuda Sabit. Di luar cerita itu ternyata bapaknya itu melihat anaknya soleha, tidak berbuat aneh-aneh, tidak berbuat dosa, menjaga lisan, menjaga langkah, pandangan. Laki-laki mana yang cocok untuk anakku ini? Gitu. Mencari laki-laki, segudang laki-laki. Ayah tuh di Megar, ayah tuh di Saluyu Indah, ayah tuh di Nagreg. Jangan pernah pecenggul teh pemuda minta halal separoh apa? Ini calon suami anak saya, gitu. Ini maka dia pertahankan selama 1 tahun untuk diketahui akhlaknya, ibadahnya, segala macam. Lengkap 1 tahun sempurna, ini cocok untuk suami anak saya. Dan ternyata pada saat ini katakan lumpuh, bisu, tuli, buta, demi halal separuh apa yang telah dimakan, dia siap. Luar biasa ini pemuda. Ayah tuh di siapa yang dilahirkan oleh pasangan itu Bapak? Yang dilahirkan oleh pasangan itu adalah Nu'man bin Thabit. Siapa Nu'man bin Thabit? Nu'man bin Thabit adalah Imam Abu Hanifah, salah satu ulama madhab daripada yang 4 mazahibul arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Abu Hanifah lahir dari seorang ibu yang mana? Ibu yang lumpuh, ibu yang buta, tuli dan bisu. Siapa bapaknya? Seorang yang warok, hati-hati daripada harta. Demi halalnya harta itu dia rela berkorban apapun, sekedar separuh daripada buah apel. Hari orang makan dieuneukkeun di tangkal batur teh gitu. Rak itu kadang di baledog ku sendal nanti balik deui buah teu ragrag. Eta kan liurna urang gitu. Nyangsang di luhur sendal urang. Bapak-bapak, hidup ini sebentar. Allah cukupi apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Silahkan kaya, tapi harta dan apa yang ada bersama kita adalah media kita untuk lebih dekat kepada Allah. Jangan silaukan hidup kita dengan harta, karena harta bisa memperdayakan kita semua. Rakusnya harta seorang anak Adam jauh lebih berbahaya daripada 2 ekor serigala yang lapar yang dilepaskan kepada kumpulan kambing-kambing. Itu bahayanya orang yang rakus dan tamak. Mudah-mudahan kita semua Allah jaga dari sifat-sifat rakus, sifat tamak yang mungkin ada pada diri kita semua. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Syukur kalau kita bisa menjaga kewaruan dan suhud. Waru itu artinya hati-hati Bapak. Pun biang mah pun Bapak abdi
abdi menang lauk di solokan ge nguseup tong di dahar. Eta teh naon sok ngamaleskeun kana ibadah. Ngamain di solokan wungkul di balong batur di garis. Itu namanya tamak dan takus. Sekedar di solokan pun kita dapatkan ikan yang tidak layak ada di solokan, biasanya ada di kolam, itu tidak boleh dimakan. Itu namanya subhat. Jadi orang yang waro itu, tapi orang yang tamak itu jangan yang subhat, yang haram pun dilabrak, habis gitu. Ingat berkaitan dengan harta, dua pertanyaan Allah nanti kepada kita berkaitan dengan harta. Dan aina tasabahu. Pertanyaan kedua, wa fima anfaqahu. Dari mana kamu mendapatkan harta? Pertanyaan yang kedua, pertanyaan Allah kepada kita berkaitan dengan harta, wa fima anfaqahu. Untuk apa harta itu dipergunakan? Ditanya dari mana sumber harta. Yang kedua, bagaimana mendaya gunakan harta. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat rakus dan tamak. Syukur kalau kita bisa memelihara diri berkait dengan sifat waro, karena sifat waro itu adalah akan meluruskan hati, menjernihkan pikiran, dan meningkatkan ibadah. Sifat zuhud adalah sifat yang lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Bukan berarti orang zuhud itu tidak kaya, Pak, gitu. Tapi kepentingan utamanya adalah akhirat, itu adalah zuhud. Zuhud itu bukan orang yang tinggal di masjid terus gitu, Pak, bukan. Zuhud itu orang yang tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama. Mudah-mudahan bapak-bapak sehat sadayana panjeukeun insyaallah, berkah sadayana, rezekina berkah, rumah tanggana berkah. Atur punten anu kasuhun pakim atur sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.